So, Kadil kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya mau ngejelasin terkait kerja praktik yang saya lakukan di PT PAL dengan judul Analisa Joint Design Strength pada Weld Metal pada Titanium Alloys SB338 GR2 Top Sheet SA516 Kelas Titanium GR2 pada proyek HE Heater di PT PAL Indonesia menggunakan simulasi CFD dan statik struktural. eh Selanjutnya, oke, tambah kontennya ini berupa nanti ada component profile, introduction, literatur, metode, data analysis, conclusion, dan suggestion. Iya. Pakai goblok aja. Oke, company profile cikal bakal PT PAL Indonesia berdirinya Marine Establishment ME yang diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini dan mengubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut PAL. Kemudian pada tanggal 15 April 1980, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980, status jadi perusahaan terbatas. Sejak tahun 1985, PT PAL telah memproduksi 230 unit kapal, di mana 86 unit diantaranya merupakan kapal perang dan hingga saat ini telah mengekspor 45 unit kapal baik kapal perang maupun kapal niaga. Sejak tahun 1988 hingga tahun 2019, PT PAL Indonesia telah memproduksi total 282 produk energi dan elektrifikasi seperti barge mounted power plant, wellhead platform, dan lainnya. Nah, dalam suatu industri, proses perpindahan panas dilakukan dengan bantuan suatu unit penukar panas atau heat exchanger. Dalam aplikasinya, penukar panas akan memindahkan panas dari suatu fluida yang memiliki suhu lebih tinggi ke fluida yang memiliki lebih suhu rendah. Pada akhirnya, proses ini akan menghasilkan suhu tertentu untuk masing-masing aliran yang ada. Pemeliharaan HS secara umum didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain kapasitas panas, heat duty, kondisi ekspresi peralatan, fungsi peralatan, nilai ekonomi peralatan, serta pertimbangan perawatan atau maintenance. Dalam proyek HI di PT PAL, Indonesia menggunakan material titanium alloy ASTM SB338 grade 2 sebagai tube dan SA516 grade 70 clad titanium grade karena memiliki ketahanan korosi yang sangat baik terhadap lingkungan air, laut, maupun fluida agresif lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari rumusan masalah yang saya buat, itu nantinya lebih berfokus pada simulasi di ANSYS. Di mana untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh arus fluida pada heat exchanger material titanium alloy ASTM SB338 grade 2, serta bagaimana pengaruh lifetime akibat arus fluida yang terjadi pada heat exchanger material titanium alloy ASTM SB338 grade 2. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh statik struktural yang terjadi pada heat exchanger material titanium alloy ASTM SB338 grade 2. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, saya berawali dengan pengumpulan data, drawing HP heater, data operasi, data material. Terus selanjutnya studi literatur, pembuatan geometri, lalu di mesh quality check, jika memenuhi, dilanjut dengan simulasi CFD, jika tidak memenuhi, itu selanjutnya statik struktural, analisis stres dan deformasi, evaluasi safety vektor, kesimpulan, dan saran. Lalu setelah itu selesai tinggal analisis data. Besok ya. Jam berapa mana kita? Nah,
Nah, berikut merupakan hasil simulasi arus fluidanya, di mana di sini saya menampilkan video terkait simulasi arus fluida yang terjadi pada heat exchanger yang saya buat, di mana untuk aliran arus fluida itu dia pertama masuk ke dalam inlet, dia di mana di pada inlet ini dia terkumpul, terakumulasi, sehingga ketika dia dimasuk ke penyangga, dia tidak langsung bisa masuk, sehingga aliran yang masuk itu akan bertubruk kembali, masuk kembali hingga memasuki penyangga tube sheet, tube-nya. Lalu ketika di tube dia berjalan, aliran arus fluida itu akan berkumpul ketika dia memasuki arah outlet, di mana ketika dia arah outlet ini dia berkumpul kembali seperti di inlet. Nah, ketika dia sudah keluar, baru dia bisa mengeluarkan arus fluida, arah fluidanya. Nah, berikut merupakan hasil simulasi arus fluidanya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk arus fluida yang inlet yang masuk tadi, dia akan menumpuk di sini karena pada penyangga di sini dia ada penyangga, sehingga arus fluida yang menumpuk dia akan kembali sehingga dia baru bisa masuk kembali. Lalu untuk yang di outletnya pun sama seperti di inlet. Dia merupakan hasil simulasi deformasi di mana tegangan minimumnya ada di inlet sehingga tegangan maksimumnya dia ada di nah, berikut merupakan simulasi lifetime-nya di mana untuk lifetime-nya sendiri ini dia akan dikonversi lalu menggunakan tekanannya biasanya kalau untuk heat exchanger sendiri untuk heat exchanger yang saya pakai itu 10.000 100.000 sorry 100.000 tekanan. Kalau di konversi jadi menjadi 10 bar sehingga hasilnya seperti ini. Nah, berikut merupakan hasil daripada perhitungan untuk deformasi sendiri. Dia hasilnya 8,28 kali 10 pangkat min 11. Kesimpulannya itu sangat kecil struktur kaku. Bahwa menunjukkan pada 8 10 pangkat 11 dan tegangan pon Misesmen sebesar 5,36 ppm. Ini analisis fatigue menggunakan metode stress life band dengan safety factor besar 15 dengan minimum life 1 kali 10 pangkat 6 siklus yang mengonfirmasi bahwa struktur tidak akan mengalami kegagalan fatigue pada kondisi pembebanan yang diterapkan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya dan juga suaranya kurang jelas karena ini pengaruh dari eh, ruangannya mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai 20 gram, 2% CNC, 2 bayar HP kalau beli dua kali dia itu dong 20 gram, 2